sebuah benda ya yang misalnya kita jatuhin dari atas. Kita benda ini kita diemin jatuh gitu kan. Jatuh ke bumi. Set. Ada gaya gravitasi. Jangan pakai W deh ya supaya nanti nggak ketur sama usaha. Duh, kok agak repot ya hilangnya. Nah, ini ada bola deh. Bola ditarik oleh gaya gravitasi gitu kan. Akhirnya memindahkan si bola ini dari sini ke sini sejauh tingginya H. Oke. Awalnya benda ini diam, energi kinetik awalnya nol. Begitu jatuh kenceng kan, kenceng, jadi ada energi kinetik yang tidak sama dengan nol ya, meningkat. Berarti kalau gitu delta energi kinetiknya positif nih, karena dia kan meningkat kan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa usaha apa? Kalau gitu kan namanya energi kinetik tadinya nol jadi ada, berarti harus disuntik energi dong, ya kan? Supaya dia bisa punya energi yang gede di sini. Siapa yang ngasih suntikan energi? Ya ada usaha ini. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Besarnya berapa? Ya, gaya gravitasi dikali perpindahannya. Perpindahannya sejauh H. Nah, berarti ini H nih, ya kan? Dan kebetulan lo lihat arah gayanya sejajar dengan H-nya kan? Sejajar dengan perpindahannya kan? Berarti kalau gitu kita masukin semua nih, ya kalau kali cos theta, toh tetanya 0, ya kan? Sudut antara F dan H-nya 0. Jadi kalau gitu cos 0 1. Jadi sama aja nih. Nah, jadi energi kinetik akhirnya itu dari energi kinetik awal yang sama dengan 0 ditambah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini, F gravitasi kali H. Jelas persamaannya? Nah, sebaliknya kalau benda itu kita lempar dari bumi ke atas, kita lempar ada kecepatan awal kan? Berarti ada energi kinetik awal kan yang tidak sama dengan nol kan? Ada gitu. Begitu naik set, jadi di sini dia jadi diem nih. Jadi diem, V-nya 0. Kalau V-nya 0, energi kinetik akhirnya juga 0 kan? Set, diam dulu sebelum balik ya. Sebelum balik dia naik. Nah, kalau gitu, kalau tadinya ada energi kinetik terus akhirnya jadi energi kinetiknya 0, berarti dia sepanjang jalan dia kehilangan energi dong, ya kan? Sepanjang jalan dia ada energi yang hilang sampai energi habis. Energi yang hilang ini siapa yang ngilangin, siapa yang ngambil? Kalau gaya gesek udah jelas nih. Ya, gaya gesek, oh ya digesek-gesek jadi 0. Kalau ini apa? Nah, ingat sepanjang jalan si benda ini juga ditarik oleh gravitasi tadi kan? Ada gaya gravitasi yang bekerja sejauh H. Kalau gitu, usaha yang dilakukan oleh gravitasi adalah ya delta EK-nya, di mana EKT min EK 0. Karena ini nilainya 0, maka perubahan energi kinetiknya adalah min EK 0 gitu. Jadi minus nih nanti nih usahanya. Karena apa? Kenapa usahanya minus? Karena gayanya ke arah bawah, ya kan? Gayanya ke arah bawah, perpindahannya ke arah atas. Ya, bisa bayangin nih. Ini kan gayanya dikasih gravitasi arah bawah, tapi dia berpindahnya arah sini kan? Lu bisa lihat kan? Sudutnya berapa nih? Pi kan? 180 derajat kan? Bisa di secara vektor Fg dot H ya, yang juga vektor, perpindahan vektor, tapi karena duanya yang ini arahnya ke sini, gaya arah sini, ini arahnya ke atas. Kalau gitu sejajar tapi arahnya berlawanan. Sudut yang dibentuk antara kedua vektor ini 180 derajat. Berarti kalau gitu besar Fg dikali besar H. Sudutnya 180 derajat kan? Berarti cos 180 berapa? Min 1 kan? Nah, jadi kalau gitu nanti usahanya kalau yang kayak gini jelas usahanya akan minus gitu ya, besarnya Fg kali H. Oke? Ya. Jelas ya? Usahanya minus kenapa? Oh ya udah dia ngurangin, dia kan ngurangin nih. Dia mengurangi apa namanya? Mengurangi energi. Mengurangi energi ya udah, maka persamaannya jadi EKT sama dengan EK 0 dikurang W, karena usahanya jelas nih minus ya. Jelas ya? Sekarang gue mau ngenalin lo tentang konsep energi mekaniknya nih. Ya, energi mekanik kalau dalam
benda melayang-melayang terbang gini kan. Nah, jadi konsepnya gini. Kalau nggak ada gaya lain selain gravitasi yang bekerja, ya kalau hambatan udara diabaikan, ada benda naik set sampai titik manapun, ya, energi mekaniknya di setiap titik EM1, EM2, EM3 akan konstan, ya, energi mekaniknya akan kekal konstan. Nah, energi mekaniknya itu sendiri terdiri dari energi kinetik si benda ditambah dengan energi potensial gravitasinya. Energi kinetik si benda energi setengah M V kuadrat. Energi potensialnya M GH. Ya. Ini gue rasa lo bisa ngerti ya, udah aman ya, udah bisa lah gitu. Nah, jadinya kita bisa ngelihat bahwa dari sini energi mekaniknya awalnya M1 ini tetap tuh. Awalnya lebih banyak energi kinetiknya kan. Semua lah energi kinetik. Energi potensialnya 0. Oke? Energi potensial gravitasinya 0. Begitu dia gerak sini, ya kan? Karena dia ada ketinggian tertentu H1 misalnya. Akhirnya dia memiliki potensial gravitasi kan? Jadi EK2 ini jadi berkurang, ya kan? Ditambah energi potensi gravitasi yang jadi bertambah. Tadinya 0 jadi bertambah. Bertambahnya berapa? Sebanyak ya ini. Berapa jauh dia berpindah? M, G, H1. Ya. Makin tinggi dia naik, misalnya jadi H2, ketinggian dari sini, energi potensial gravitasinya akan sama dengan M, G, H2. Dan akan makin tinggi dibandingkan yang ini kan? Ya kan? Nah, kalau di atas ini benda ini diam, maka energi mekaniknya kan seharusnya energi kinetik ditambah energi potensial. Kalau dia benda diam, nggak ada energi kinetiknya, tinggal energi potensialnya yang makin lama makin besar nih gitu. Ya. Kalau benda jatuh sebaliknya, di atas energi mekanik 1, energi kinetiknya karena di awalnya diam, energi kinetiknya 0. Energi potensialnya ada nih setinggi nih MGH gitu ya, H-nya. Begitu jelas datang sini, bayangin, kalau gue selalu ngebayangin secara visual di otak gue kayak gelas pasir. Energi yang di dalamnya konstan, tinggal apakah jadi potensial apakah energi kinetik. Ketika dari atas ke bawah, energi potensialnya kan yang di atas nih, ya, turun, lama-lama jadi energi kinetik. Sepanjang jalan energi potensialnya berkurang kan, karena ketinggiannya berkurang, tapi makin kenceng kan V-nya. Pada saat tepat menyentuh bumi, V-nya maksimum, ya kan? Jadi energi kinetik semua nih isi energi mekaniknya. Energi potensialnya 0, jadi habis semuanya udah pindah ke bawah. Bayang ya, ini bisa kita pakai untuk analisa ini. Nah, tapi yang penting yang harus lo tahu bahwa energi energi potensial gravitasi ini beda dengan usaha yang dilakukan oleh gravitasi ya. Beda. Energi potensial gravitasi begitu dia naik, dia jadi meningkat kan? Iya nggak? MGH, karena ada H-nya. Potensial gravitasi itu energinya. Sedangkan kalau usaha yang dilakukan oleh gravitasi, kalau dia naik, kan gaya gravitasi arahnya ke bawah, W-nya. Justru dia berlawanan dengan arah gerak benda. Bayang gak? Sepanjang jalan dia naik ke atas, dia ditarik oleh gravitasi arah bawah, tapi H-nya ke arah atas. Tadi kita udah bahas. Karena berlawanan dengan arah geraknya, ini nilainya negatif nih kalau dia ke atas nih. Ya, usaha yang dilakukan oleh gravitasi justru negatif. Tapi energi potensial gravitasinya meningkat, ya. Begitu kalau turun, nah kalau turun, ya, misalnya tadi di sini energi kinetik awalnya 0, set, jadi energi kinetik yang tinggi kan? Kalau gitu, kalau dari konsep awal kita harus lihat awal 0, ini energi kinetiknya ada, harus ada suntikan energi supaya dia bisa energi kinetiknya makin lama makin besar. Dari mana? Nah, inilah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Oke, tingginya H, jadi F gravitasi kali H. Jelas ya? Kalau emang turun, berat ya, gaya gravitasi ini sejalan dengan perpindahannya, H-nya juga ada sini.